kami kembali menghadap tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini, hamba-Mu berdoa supaya roh hikmat, roh wahyu turun ke tengah-tengah kami. Agar di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini, kami tetap boleh mendapatkan tuntunan, kami dapat boleh memahami apa yang menjadi isi hati Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi Lifehouse Jakarta. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang satu tema, The Torn Veil. Maksudnya adalah tabir yang terbelah, tabir yang robek. Veil itu tabir atau hordeng yang sangat besar. Mari kita buka dulu. Menjelang memasuki minggu-minggu Paskah ini, kematian Tuhan Yesus, kita mau belajar tentang hal-hal yang terjadi. Dan salah satunya yang sangat penting yaitu tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Matius 27 ayat yang ke-51. Matius 27 ayat yang ke-51. Saya akan bacakan. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Dari seluruh rangkaian peristiwa kematian Tuhan Yesus, hanya peristiwa ini yang dimulai dengan kata ini, dan lihatlah. Berarti peristiwa ini memiliki sebuah makna yang sangat penting, seolah penulis Injil Matius ingin mengarahkan kepada pembacanya, lihatlah ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Apakah itu? Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nah, saudara harus tahu dulu, bait suci yang ada di zaman Tuhan Yesus itu adalah sudah bait suci yang kedua. Jadi pada awalnya itu kemah Musa. Kemah Musa. Itulah yang disebut skema tabernakel. Skema tabernakel ini ada halaman. Nah, di dalam sini ada dua ruangan. Ini ruang suci, ini ruang maha suci. Skema ini pertama kali Tuhan beritahu untuk Musa. Kemudian Salomo membangun bait Allah, persis dalamnya skemanya harus ikutin apa yang Tuhan tunjukkan untuk Musa. Bait Allah yang pertama sempat dihancurkan, lalu dibangun kembali, diperbaiki, dan di zaman Tuhan Yesus itu bait Allah yang kedua. Dan sekarang bait Allah yang kedua ini sudah dihancurkan. Oke, that's not our point, tapi yang saya mau katakan gini. Dalam skema ini, saudara bisa lihat, jadi suku-suku Israel, 11 suku Israel itu adanya di sini. Yang boleh masuk ruang suci hanya Lewi. Hanya suku Lewi. Nah, yang boleh masuk ke ruang maha suci ini hanya imam besar. Jadi dari suku Lewi dipilih satu orang imam besar, dan ini pun hanya boleh masuk 1 tahun 1 kali. Dan di dalam ruang maha suci ini cuma ada tabut perjanjian Tuhan. Nah, antara ruang suci dan ruang maha suci ini ada sebuah tirai. Ini yang saya tadi bilang veil. Ada sebuah tirai yang menutupi, sebab begitu kudusnya, begitu agungnya, begitu sakralnya, 11 suku ini masuk ke sini aja tidak boleh. Yang melayani di sini Lewi, tapi mau masuk ke sini ini tidak main-main, masuknya pun 1 tahun sekali.
Orang kenapa harus ditutup oleh tirai yang sangat besar? Sebab orang ngintip pun tidak boleh. Kalau orang ngintip pasti mati. Jadi 1 tahun sekali itu diundi orang yang dari suku Lewi ini, yang senior, yang dihormati dan yang dipilih menjadi imam besar masuk setahun sekali. Ketika mau masuk pun dia harus menyucikan dirinya, sesuci-sucinya. Sebab kalau sampai tidak suci, ketika dia masuk pasti mati. Dan ketika dia masuk, biasa di pergelangan kakinya itu diberikan tali dan lonceng. Supaya apa? Supaya kalau dia sedang bertugas di dalam, kalau dia berjalan, loncengnya bunyi, klincing, klincing, klincing. Nah, kalau sampai loncengnya sudah tidak bunyi, berarti tahu ini, dia tidak kudus, dia mati. Nah, kalau sampai dia mati di dalam, imam besar ini meninggal di dalam, tidak ada orang yang berani masuk langsung gotong mayatnya. Makanya diikat pakai tali besar yang sangat kuat, nanti mayatnya diseret. Sebab orang ngintip pun tidak boleh. Bayangkan betapa sakralnya ruang maha suci ini. Jadi saya harus berikan gambaran dulu betapa pentingnya ruang maha suci ini. Betapa orang Israel itu sangat takut dan gentar akan yang namanya ruang maha suci. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, Alkitab berkata, tabir bait suci itu yang pemisah ruang suci dan ruang maha suci terbelah 2. Orang selama ini ngintip pun gak berani. Ini dibelah, dirobek. Dan terbelahnya dari atas ke bawah. Nah, kenapa dari atas ke bawah? Sebab ini Tuhan sendiri yang merobek. Kalau dari bawah ke atas mungkin bisa manusia yang robek. Ini dari atas ke bawah ini sangat tinggi sekali. Ini menggambarkan Tuhan yang robek. Nah, peristiwa ini sebenarnya berbicara tentang sistem keimamatan Lewi yang sudah berakhir. Dan sekarang masuk ke dalam sistem keimamatan perjanjian baru. Nah, ini yang saya harus jelaskan untuk kita semua. Sebab ini sangat penting. Dari peristiwa tabir terbelah ini ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, Tuhan mau bilang gini, aku mau hubungan langsung. Aku mau hubungan langsung. I want a direct relationship. Kalau zaman dulu, setiap orang yang mau bertanya sama Tuhan, yang mau tanya sama Tuhan harus melalui suku Lewi. Terbelahnya tirai ini, Tuhan mau berkata gini, aku mau hubungan yang langsung dengan umatku. Aku tidak mau lagi ada perantara. Bahwa setiap kita, setiap umat perjanjian baru, sekarang boleh masuk ke ruang maha suci. Makanya dalam kitab Ibrani dikatakan, imam besar kita adalah Yesus Kristus. Dia yang masuk 1 kali untuk selama-lamanya. Kita tidak lagi membutuhkan perantara, kita tidak lagi membutuhkan comblang. Setiap kita sekarang boleh masuk ke dalam ruang maha suci. Makanya ada sebuah konsep yang sangat revolusioner. Kalau dulu orang menyembah, tapi tidak bisa masuk. Sekarang saudara bisa membawa penyembahanmu kepada Tuhan, membawa korbanmu sampai ke ruang maha suci. Dan yang namanya worship itu proskuneo. Proskuneo itu bicara tentang kemesraan, keintiman. Memang dapat diartikan memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Tetapi basically proskuneo itu bicara sebuah kemesraan, sebuah keintiman. Dengar baik ini, tidak ada agama
yang mengajarkan worship, penyembahan kepada Tuhannya sebagai sebuah konsep keintiman. Tetapi kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah hubungan yang real antara Tuhan dengan umatnya. Makanya diperlukan keintiman, diperlukan sebuah kemesraan. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Ini konsep yang sangat revolusioner. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi ketika Israel sudah terbagi, orang mau menyembah Allah itu dulu ada dua. Ada yang di Yerusalem, ada yang di Gunung Gerazim. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Tempat tidak lagi menjadi persoalan. Worship is not about a place. Makanya ini sudah tidak penting lagi ruang suci, ruang maha suci, sebab worship is not a place. Saya teruskan dulu pembacaannya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kalau zaman dulu, orang itu setiap tahun harus jauh-jauh datang ke Bait Allah. Tapi sekarang ada yang namanya ini, worship is not about a place. Maka Tuhan bilang gini, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Worship itu sudah tidak bisa dibatasi lagi dengan 4 tembok. Ruangan gereja, ruangan Bait Allah, ruangan sinagog. It's not about that. Worship itu bicara hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya dengar baik ini. Yang Tuhan cari itu bukan tempatnya lagi. Yang Tuhan cari orangnya. Makanya sembahlah dalam roh dan kebenaran. Listen to this principle. Iblis mencari penyembahan. Tapi Tuhan mencari penyembah. Saya ulangi lagi. Iblis mencari penyembahan. Tapi Tuhan mencari orangnya, penyembahnya. Iblis itu haus penyembahan. Dia mau semuanya menyembah Dia. Yang dia ingin adalah kata kerjanya. Bukan pribadinya. Makanya siapapun dia suruh menyembah Dia. Mulai dari bentuknya yang seperti apapun. Saking kurang ajarnya ketika dia mencobai Tuhan Yesus pun mau disuruh menyembah Dia. Iblis itu bisa datang dengan berbagai bentuk cara. Kepada orang primitif, dia datang lewat gunung besar, pohon tua, dan lain sebagainya. Dan orang berbondong-bondong membawa sesajen, bilang di sini ada penunggu. Lihat, iblis senang-senang aja. Sebab yang dia cari penyembahan. Di zaman modern ini orang sudah lebih pintar. Iblis tidak datang lagi dengan pohon-pohon tua. Nah, iblis bisa berubah bentuk. Dia datang dengan harta. Dia datang dalam bentuk lain. Ingat yang iblis cari penyembahan. Makanya ketika orang mencintai dunia, tanpa dia sadar, dia sedang menyembah iblis. Dan iblis senang itu, sebab yang iblis cari penyembahan. Kalau Tuhan bukan cari penyembahan, Tuhan cari orangnya, penyembah. Maka dari itu, kita sudah punya akses ini. Yuk serius, kita manfaatkan akses ini. Kita masuk ruang maha suci Tuhan. Jangan sampai saudara kita sudah punya akses, tapi kita nggak pernah masuk ke ruang maha suci Tuhan. Zaman dulu pakai comblang, pakai perantara, sekarang tidak perlu lagi.
Setiap saudara bisa masuk setiap hari ke ruang maha suci Tuhan. Setiap pagi bangun tidur, masuk ke ruang maha suci Tuhan. Yang kedua, terbelahnya tirai bicara gini, aku mau semua umatku terlibat. Kalau zaman dulu yang terlibat hanya Lewi. Tetapi tirai bait Allah terbelah, ini bicara ini, aku mau semua umatku terlibat. Terlibat dalam tubuh Kristus. Tidak ada lagi simpatisan, tidak ada lagi supporter. Ingat saudara, simpatisan gak akan dapat hadiah. Supporter tidak akan dapat hadiah. Itu cuma tim penggembira. Kalau saudara senang sama satu klub olahraga, saudara boleh belain dia habis-habisan sampai suara serak, kalau perlu sampai keselak kacang. Tapi kalau timmu menang, tim yang kau supporterin menang, dan mereka dapat hadiah, kita gigit jari. Supporter gak pernah dapat hadiah. Makanya coba kita lihat sebentar 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Saya mau kasih lihat saudara ini. Tetapi garis bawahi ini, kepada tiap-tiap orang, jadi setiap orang pasti dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kenapa tiap-tiap? Sebab Tuhan mau semua orang terlibat. Alkitab tidak berkata hanya kepada segelintir orang diberikan karunia. Tapi Alkitab berkata kepada tiap-tiap, sebab Tuhan mau semuanya terlibat. Jadi jangan ada yang berkata, aku gak punya karunia apa-apa pastor. Aku gak usah terlibat. Sebab tidak ada yang namanya karunia manasin bangku gereja. Itu gak pernah eksis karunia itu. Tetapi setiap kita harus berpartisipasi. Ikut dalam pembangunan tubuh Kristus. Mungkin tidak setiap saudara berkhotbah, tidak setiap saudara main musik, tidak setiap saudara nyanyi, tidak setiap saudara jadi usher dan lain sebagainya. Tapi saudara bisa melayani dimanapun saudara berada. Sebab pelayanan kita yang sesungguhnya itu bukan 2 jam di gereja. Tetapi ladang pelayanan kita justru 166 jam lainnya dalam 1 minggu. Di luar gereja, itulah ladang pelayanan kita. Nah tentunya kita juga harus mau terbeban dan mau terlibat pada pelayanan di gereja juga. Itulah sebabnya saudara, tiap-tiap orang dikaruniakan. Nah, zaman dulu hanya imam yang bisa terlibat. Tetapi tirai bait Allah terbelah, semua orang harus terlibat sekarang. Kita lihat dulu sebentar Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan 12. Efesus pasal yang keempat, ayat 11 dan 12. Lihat. Dan ialah Tuhan Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi Yesus yang memberikan kelima jawatan untuk, lihat ini, memperlengkapi. Jadi sebenarnya tugas rasul, nabi, penginjil, gembala, guru adalah memperlengkapi, trainer, equiper. Siapa yang diperlengkapi? Kita lihat di sini. Memperlengkapi orang-orang kudus. Umat Tuhan, jemaat Tuhan harus diperlengkapi. Bagi apa? Bagi pekerjaan pelayanan. Jadi rupanya dia yang memberikan 5 jawatan tadi. 5 jawatan
rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, untuk memperlengkapi orang kudus, supaya orang kudus bisa mengerjakan pekerjaan pelayanan bagi dunia. Jadi sebenarnya kalau apa yang Alkitab ajarkan, 5 jawatan ini equip. Inilah yang aktif serve. Nah, zaman sekarang kadangkala banyak orang yang cuma mau jadi penggembira. Jadi 5 jawatan ini disuruh equip sekalian serve. Jangan, nanti yang dapat hadiah cuma yang 5 jawatan. Makanya saya katakan bahwa kehadiran saya itu bukan supaya saya jadi perantara antara saudara dengan Tuhan. Saya tuh bukan mak comblangnya, saya hanya pelatih, saya hanya trainer, saya hanya men-trigger saudara supaya saudara masuk sendiri ke ruang Maha Kudus. Saya hanya mengequip saudara supaya saudara bisa ikut melayani dunia ini. Supaya apa? Supaya satu hari kelak kita semua dipermuliakan bersama dengan Kristus. Supaya satu hari kelak kita semua dapat mahkota. Kalau semuanya diborong sama ini, nanti yang dapat mahkota cuman yang di sini. Jangan sampai di Lifehouse Jakarta hanya segelintir orang yang dapat mahkota, tapi saya rindu setiap saudara ketika Tuhan datang mendapat mahkota. Makanya tirai bait Allah terbelah itu bicara ini saudara, bahwa aku mau semua orang terlibat. Aku mau. Nah dalam hal ini, dunia ini adalah ladang pelayanan kita. Jadi kita sudah tidak bisa lagi atau tidak boleh lagi memisahkan mana yang rohani, mana yang duniawi. Semua rohani. Jangan rohani dan rohana. Ini gak ada yang rohana, semua harus rohani saudara. Amin. Semua harus rohani. Jadi kita sekolah, kita kerja, semua itu rohani loh. Kerja cari nafkah pun untuk Tuhan. Jadi kerja cari nafkah itu pun rohani. Mungkin kalau ada ibu-ibu yang sehari-hari mengurus anak pun harus jadi rohani. Kalau kita mendidik, membesarkan anak dalam Tuhan, kita ikut berusaha menciptakan keturunan ilahi, maka yang kita kerjakan pun rohani saudara. Sangat rohani, sangat rohani. Nah yang ketiga, tirai bait Allah yang terbelah. Jadi tadi yang pertama aku mau hubungan langsung, I want direct relationship. Yang kedua aku mau semua orang terlibat, I want everybody involved. Yang ketiga adalah aku mau keluar dari sini. I wanna go out from here. Tuhan tidak bisa lagi dikungkung oleh tempat yang kecil gini. Tuhan bilang aku mau keluar dari sini. Makanya orang percaya itu tidak ada urusan. Kalau di sana ada yang ribut, ini bait Allah ketiga mau dibangun atau tidak. That's not our business, itu bukan hubungan. Atau itu bukan urusan orang percaya. Orang Israel pasti mau bait Allah ketiga dibangun sebab dia masih terikat sama ini. Dia pikir Tuhan harus ada di sini. Tapi justru tirai bait Allah terbelah. Tuhan, aku mau keluar dari sini. Sekarang aku sudah tidak mau ada lagi di ruangan yang sempit ini. Tuhan sedang berkata, aku mau kamu yang jadi rumahku. Ketika tirai bait Allah terbelah, Tuhan berkata, aku mau kamu menjadi rumahku. Dari dulu manusia ingin mencoba membuat rumah buat Tuhan. Tapi lihat apa yang dikatakan Alkitab, Yesaya 66 ayat yang pertama. Yesaya 66 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku?
Dan tempat apakah yang akan menjadi tempat perhentianku? Manusia tidak mungkin bisa bangun rumah buat Tuhan. Kata Alkitab, bumi aja buat tumbuhan kaki. Kita mau bangun yang sebesar apa? Tapi yang paling luar biasa adalah ketika tirai bait Allah terbelah, Tuhan berkata, aku mau hidupmu yang menjadi rumah untuk aku. Aku mau hidupmu yang jadi rumah buat aku. Bukankah ini kesempatan yang sangat luar biasa, saudara? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi bait Allah bukan di sini lagi. Bait Allah di sini sekarang dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kita punya gereja yang nyaman, puji Tuhan buat itu. Tapi dengar baik ini, yang Tuhan lebih inginkan tinggal dalam hidup kita. Gedung gereja hanya membantu, memfasilitasi. That's fine, gak ada yang salah dengan itu. Tetapi tempat kediaman Tuhan yang sebenarnya ada dalam hidup kita. Makanya begini saudara, be the church. Jadilah gereja, be the church. Be, not doing the church. Jadi gereja bukan main gereja-gerejaan. Membawa orang ke gereja bagus, tapi lebih bagus lagi membawa gereja ke orang-orang. Saya ulang lagi, membawa orang datang ke gereja itu bagus, tapi yang lebih hebat lagi, hidup kita sebagai gerejanya yang mendatangi orang, itu yang lebih bagus lagi. Itu yang lebih luar biasa saudara, itu yang lebih luar biasa. Jadi bait Allah, be the church. Gereja itu kita, maka gereja itu adalah identitas kita. Ayat 17. Yang terakhir. Dari 1 Korintus 3. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tuhan mau berdiam dalam hidup kita, tapi kita harus kudus. Ayo kita berubah. Dari cara kita melihat yang belum seperti yang Tuhan inginkan. Cara kita berucap yang belum seperti yang Tuhan inginkan. Cara kita hidup belum seperti yang Tuhan inginkan. Berubah. Sebab Alkitab berkata, sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah ialah kamu. Saudara, yang menarik saudara lihat. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, ayat 17, maka Allah akan membinasakan dia. Berarti apa? Perlindungan Tuhan ada atas pada kita. Kalau kita bait Allah, perlindungan Tuhan itu otomatis ada. Kita nggak perlu cari-cari minta-minta lagi. Tapi sebenarnya itu udah otomatis. Kalau hidup kita adalah baitnya yang kudus. Orang kalau mau membinasakan kita, itu sama dengan mau membinasakan bait Allah. Orang mau bermaksud jahat sama kita, sebenarnya secara tidak langsung, dia mau bermaksud jahat dengan Tuhan. Orang mau meliciki kita, secara tidak langsung dia sedang memeliciki Tuhan. Jadi Kristen itu it's okay. Saudara mau direndahkan gak apa-apa. Yang penting fokus hidup kita adalah hidup kita jadi bait Allah. Sebab orang yang menjadi bait Allah, apapun yang berurusan dengan kita, sebenarnya dia sedang berurusan dengan Tuhan langsung. Nah, ironinya orang Kristen adalah orang Kristen mau perlindungannya, tapi tidak mau kekudusannya. Mau penyertaannya, tapi menodai kesuciannya. Mau penjagaannya, tapi tidak mau kekudusannya. Nah ini tidak bisa saudara. Ini satu paket.
Di mana ada kesuciannya, otomatis ada penjagaannya. Di mana ada kekudusannya, otomatis ada perlindungannya. Kalau hidup kita jadi bait Allah yang kudus, dan betul Roh Allah berdiam dalam hidup kita, ketika bait Allah dibelah dan hidup diam di kita, otomatis saudara, penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita tidak bisa hanya mau perlindungannya, tapi kita menginjak-injak kesuciannya. Kita mau penjagaannya, tapi kita menodai kekudusannya. Itu tidak bisa, saudara. Jadi yang pertama, aku mau hubungan langsung. Worship is not about the place. Makanya selalu saya katakan, orang Kristen tidak punya kota suci. Yerusalem itu bukan kota suci orang Kristen. Betul, Yerusalem adalah kota suci agama Yahudi dan saudara kita agama Islam. Tapi itu bukan kota suci orang Kristen. Untuk orang Kristen, Yerusalem adalah kota wisata. Sebab worship is not a place anymore. Kota suci kita cuma ada satu hari kelak di Yerusalem baru. Itu kota suci kita. Jadi saudara jangan mempercayai kalau ada orang yang berkata, aku harus ke Yerusalem supaya doaku lebih didengar Tuhan. Nonsense, tidak ada itu. Aku harus berdoa di atas gunung Sinai seperti Musa terima loh batu. Enggak. Yang ada capek kalau naik ke gunung Sinai. Tapi yuk kalau mau naik boleh, enggak salah. Tapi jangan berpikir kalau naik ke situ, waduh lebih ampuh. Enggak. Alkitab berkata sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara ada di Kebon Jeruk, ada di Jakarta, ada di Cidodol, sama saja dengan di atas gunung Sinai. Sebab aku mau hubungan langsung, aku tidak bisa lagi dibatasi oleh tempat-tempat tertentu. Yang kedua, aku mau semua umatku terlibat. Ayo terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama, jadikan ladang hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, studimu, karirmu semuanya menjadi ladang pekerjaan. Dua, bertanyalah apa yang dapat aku lakukan untuk komunitas ini. Apa yang aku lakukan di mana tempat Tuhan menanam aku untuk bertumbuh. Yang ketiga, aku mau keluar dari sini. Be the church, not doing the church. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini betul-betul dapat menjadi kekuatan buat kita semua. Dan kebenaran firman Tuhan ini menantang kita untuk kita serius menjadi bait Allahnya Tuhan. Menjadi tempat kediaman Tuhan. Betapa bahagianya, betapa luar biasanya Allah yang maha besar itu. Yang Yesaya 66 berkata, rumah seperti apa sih yang kamu mau buat untuk aku? Tidak ada. Tapi kabar gembiranya, dia mau berdiam di dalam engkau dan saya. Dia mau berdiam di dalam saudara dan saya. Itulah sebabnya berubah, kuduskan hidupmu. Sebab hidupmu adalah bait Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini. Bapa, biarlah di sisa-sisa hari hidup kami mau serius mempersiapkan hidup kami, diri kami menjadi bait-Mu yang kudus. Bapa, aku berdoa di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang sulit ini, kami boleh tetap menemukan perkenanan Tuhan atas diri setiap kami. Aku berdoa supaya perlindungan dari Tuhan boleh ada terus menerus kepada segenap umat Tuhan. Khususnya yang ada di Lifehouse Jakarta ini. Hamba-Mu berdoa supaya setiap kami boleh menjadi imam-imamnya Tuhan. Setiap kami boleh masuk ke ruang Maha Kudus-Mu setiap hari. Aku berdoa untuk pertumbuhan rohani jemaat Lifehouse. Sekalipun kami sedang dalam kesulitan bertemu secara fisik dalam ibadah, tapi aku berdoa supaya kami semua tetap masuk ruang Maha Kudus Tuhan setiap hari. Dan kami boleh tetap mengalami pertumbuhan rohani itu sebab Engkaulah yang memberikan pertumbuhan. Sekarang aku berdoa, kiranya Tuhan menyertai saudara semua. Tuhan memberkati, melindungi saudara semua. Tuhan menyinari saudara semua dengan kemuliaan yang ada pada wajahnya. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Sama-sama kita katakan, amin. Stay healthy, tetap jaga kebersihan, dan tetap kuat dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati.